Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan usia yang panjang, diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang agung, bulan yang suci, yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga bagi umat Islam semuanya. Bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, menjadi penjelas dan menjadi pembeda antara hak dan batil. Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dengan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW bertalaki langsung kepada malaikat Jibril untuk mengecek bacaannya Rasulullah SAW. Begitu pula dengan para sahabat Rasulullah SAW, hanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran itu setiap hari. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ada yang menghatamkan dalam 3 hari itu 1 kali, ada yang 1 pekan 1 kali. Begitu pula dengan ulama kita Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan dalam 1 hari itu 2 kali hatam Al-Quran. Jadi 60 kali dalam 1 bulan beliau menghatamkan Al-Quran. Lalu bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita sekarang mengajamkan diri kita untuk terus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran? Oleh karena itu, sangat merugilah orang-orang yang tidak mau menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca dari kitabullah Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan dari 1 kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Bukanlah alif lam itu 1 huruf. Walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Alif itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, dan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka sudah 30 kebaikan yang kita lakukan. Betapa luar biasanya Al-Quran, dibacanya saja mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sahabat Al-Quran hati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai wujud kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, maka di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimanakah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran, tidak meragukan Al-Quran. Apapun yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh kita meragukan. Sami'na wa ata'na. Bagaimana kita mendengar dan taat
terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an sudah jelas, tidak diragukan lagi. Seperti hanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sepantasnya kita tidak meragukan sedikit pun. Bahkan satu ayat pun gak boleh kita meragukan akan kebenaran Al-Quran. Maka kita termasuk orang-orang yang mengingkarinya. Dan orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian. Bahkan mereka akan mendapatkan azab, baik dunia maupun di akhirat. Sahabat Al-Quran mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maka kita berinteraksi dengan memperbanyak bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana kita berupaya terus untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga bagaimana kita untuk meluangkan waktu. Kalau kita ingin menghatamkan selama 1 bulan, maka berarti kita 1 juz dalam sehari. Berarti bisa 1 kali duduk itu untuk membaca 1 juz, ataupun bisa dibagi dengan 5 kali dalam salat kita. Kalau dalam 1 juz itu ada 10 lembar, maka dibagi 5, maka cukup setelah sholat 5 waktu kita 2 lembar untuk membaca Al-Quran. Maka sangat ringan juga ya. Bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Sahabat Al-Quran mati Allah Subhanahu wa taala, ini itu diantaranya ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran, bisa kita jadwalkan, bisa kita atur ya. Dan itulah kita bagaimana bukti kita kecintaan kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah beriman dengan Al-Quran, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.